ada aku record. Ini ada 5 orang. Selamat malam teman-teman semua. Kenalan dulu ya mungkin. Nama aku Akbar Hadi Nugroho, mahasiswa semester 8 dari Matematika UGM yang sekarang sedang ngerjain skripsi sama nyambi. Dan ini kebetulan tahun semester ini aku diamanai buat menjadi tutorial Varkom di kelas Pak Supama, yaitu variabel kompleks kelas A. Terus untuk kedepannya seperti yang saya sampaikan di grup, nanti kalau teman-teman ada kendala seputar perkuliahan, misal ada materi yang kurang bisa dipahami atau sulit dimengerti, nah teman-teman bisa nanya ke aku. Nanti kalau misal perlu diadakan meet juga bisa diadakan meet, nanti tinggal sesuaikan aja jadwalnya sesuai dengan apa kok sesuai dengan yang sesuai sih. Ya intinya lihat kesibukan masing-masing aja. Jadi nggak perlu sungkan. Kalau ada pertanyaan gitu bisa ditanyakan, nanti kalau bisa aku bantu aku bantu semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa aku bantu nanti mungkin bisa aku tanyakan ke temanku atau mungkin aku tanyakan ke dosen buat solusi yang lebih matang lah, solusi yang lebih baik. Kalau dari teman-teman misalnya sungkan buat nanya langsung ke dosen. Tuh. Oh iya, kalau kutanya apa? Pas kemarin kutanya di grup, katanya terakhir sampai di materi demo free ya? Demo free ya? Demo free itu yang ini kan udah sampai ke Z sama dengan R cos theta plus I sin theta kan? Halo? Iya, Bar. Oke, makasih. Berarti udah diajari sampai pangkat N tuh, misal Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N plus I sin N udah kan? Atau baru perkenalan ke R cos theta I sin theta? Gimana? Halo? Oke, mungkin bisa dibuka dulu ya catatannya. Soalnya takutnya kalau nanti aku sampaikan materi yang dari teman-teman belum masuk, itu enggak, malah teman-teman sulit buat mengikutinya. Relatif sulit buat mengikutinya. Oke. Nah, tiba-tiba ada ngechat. Oke, udah sampai pangkat ke N-nya. Dah. Mungkin kita review dulu materinya untuk materi Varkom. Atau dari teman-teman udah pada ngerjain soal-soalnya belum? Ada yang udah? Yang udah mungkin bisa angkat tangan. Oke, belum? Nah, untuk tutorial kali ini mulai dari review materi, yaitu bilangan kompleks. Kalau kemarin dari teman-teman mungkin di kelas diajari ya, kalau bilangan kompleks itu pasangan berurutan, dua tapel berurutan ya, misal A, B gitu. Nanti untuk kedepannya bilangan kompleks itu bakal didefinisikan sebagai Z sama dengan X plus Y, dengan X-nya itu X dan Y-nya itu anggota bilangan real dan I-nya itu bilangan imajiner, dimana I itu sama dengan akar minus 1, biar lebih mudah aja. Dan nanti di ujiannya juga seharusnya kalau melihat ke belakang-belakang itu munculnya pasti seperti itu, atau mungkin nanti ke bentuk polar. Jadi untuk tutorial kali ini mungkin yang saya sampaikan nggak terlalu detail, nggak terlalu dalam, tapi mungkin aku sampaikan yang sekiranya nanti
di ujian tuh kemungkinan keluarnya kayak gini. Jadi biar teman-teman bisa lebih mudah buat mengerjakan soal. Tapi kalau dari teman-teman pengen paham lebih dalam, dari teman-teman mungkin nanti bisa nanya ke aku atau nanya aja di tutorial ini, nanti aku jawab semampuku. Oke, jadi untuk bilangan kompleks itu bentuknya kan X plus Y, dengan X dan Y-nya anggota bilangan real dan I-nya bilangan imajiner. Terus, karena tadi dibawa ke bentuk tabel, maka ada korespondensi satu-satu dengan bidang XY di real atau di R kuadrat. Jadi kan ini kalau semisal kita petakan dari X plus Y ke titik X, Y di bidang R kuadrat, itu ada pemetaan identitas ya, misal f x, y sama dengan x, y gitu. Itu kan pemetaannya bijektif. Jadi ada korespondensi satu-satu. Jadi kita bisa memandang titik di bilangan kompleks itu sebagai titik di bidang xy. Nah, lebih lanjut nanti di bidang kompleks itu titiknya kalau di real sumbu x itu, kalau di real kan sumbunya x dan sumbu y. Kalau di bilangan kompleks nanti sumbunya atas bagian real dan bagian imajiner. Yang bagian imajiner itu yang ke atas bawah, yang real itu ke kiri kanan. Nah, kalau di R kuadrat itu kan ada jarak. Di bilangan kompleks atau di bidang kompleks itu juga ada jarak. Dalam tanda kutip jarak atau yang disebut dengan modulus. Yaitu untuk setiap bilangan kompleks Z, X plus Y, itu modulusnya didefinisikan sebagai akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, secara geometris, modulus dari Z itu dapat diartikan sebagai jarak antara titik X, Y dengan titik asal atau titik 0,0. Nah, kalau semisal kita punya dua titik, yaitu Z1 dan Z2, dengan masing-masing adalah XJ plus IJ, yang di sini X1 plus I1 dan X2 plus I2, maka modulus dari Z1 dan Z2 itu adalah jarak antara kedua titik itu, yaitu X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat di akar. Nah, yang perlu diingat kalau modulus itu pasti berupa bilangan real ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau nanti teman-teman mengerjakan soal atau menemui suatu problem, jangan sampai kalau modulus itu jadi bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Itu nggak mungkin karena modulus itu pemetaan yang domainnya itu adalah bilangan kompleks, yaitu X plus Y, dan domainnya itu bilangan kompleks, yaitu X plus Y, dan kodomainnya itu bilangan real. Jadi nggak mungkin nanti modulus itu masuk ke imajiner, masuk ke bagian imajiner itu nggak mungkin. Kalau misal teman-teman ketemunya tiba-tiba akar dari minus, itu pasti ada yang salah. Atau mungkin akar dari I dan sebagainya, itu pasti ada yang salah. Jadi nanti bisa diulangi lagi. Dan ingat kalau modulus dan tanda dan nilai mutlak atau tanda mutlak itu tandanya sama, tapi maknanya berbeda. Karena nilai mutlak itu adanya di real dan modulus itu adanya di kompleks. Terus kalau di bilangan kompleks itu ada konjugat, yaitu sekawan konjugat. Misal kita punya Z, yaitu X plus Y, itu konjugatnya ditulis dengan Z bar, di mana Z bar itu adalah X minus Y. Dengan kata lain, konjugat dari Z adalah bilangan Z itu sendiri, tapi bagian imajinernya itu dikalikan dengan minus 1. Kenapa kok disebut sekawan? Nah, kalau teman-teman lihat, Z dikalikan dengan Z konjugat, hasilnya nanti bakal menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat, di akar kan modulus dari Z. Berarti Z dikalikan Z konjugat itu sama dengan modulus dari Z dikuadratkan. Atau kalau kita punya bilangan kompleks Z dikalikan dengan konjugatnya, itu pasti hasilnya suatu bilangan real. Dan nanti ada sifat-sifat dari konjugat
beserta apa? Nanti ada sifat-sifat dari bilangan kompleks beserta konjugatnya, entah itu ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi, dan sebagainya. Yang nanti bakal kita eksplor beberapa. Nah, dan juga dari sifat modulus ini, mutlak Z apa modulus dari Z atau modulus dari Z1 minus Z2 itu sifat-sifat dari modulus itu hampir sama dengan sifat-sifat di bilangan apa nilai mutlak di bilangan real. Seperti kesamaan segitiga, yang paling umum kan kesamaan segitiga ya, paling umum dan paling sering. Dan masih banyak sifat lagi yang bisa diturunkan. Dan nanti akan kita bahas. Nah, itu poin yang perlu diingat. Oke. Nah, terus kalau tentang bilangan kompleks, misal ini bidang kompleks ya. Salah. Misal kita diberikan suatu bidang kompleks, yang ke kanan ini real, salah. Yang ke kanan ini bagian realnya, kanan ke kiri, yang ke atas itu bagian imajinernya. Dan kita punya bilangan kompleks Z. Misal Z sama dengan 3 plus 4i. Berarti kan tiganya apa ke kanan 3, ke atas 4. Ini 3,4. Karena 3 plus 4i ya. Berarti kan realnya 3, imajinernya 4. Nah, kalau kita tarik jarak dari titik 3,4 atau 3 plus 4i ke titik asal, ini kan jaraknya adalah modulusnya. Misal kita tuliskan R. Kita peroleh R sama dengan modulus dari Z. Ini titik Z ya. Sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan 5. Nah, di dalam bidang kompleks ini, kita bisa membawa setiap titik di bidang kompleks ke dalam bentuk polar. Itu nanti dibawa ke dalam bentuk R theta. Kan ini ada vektor 3,4. 3,4 kan tersusun dari vektor 3,0. Jadi ke kanan ini 3 dan ke atasnya kan 4 0,4. Nah, untuk vektor ini atau yang ke kanan ini kan nilainya sama dengan enggak nih. Kalau misal garis ini dengan sumbu X kan membentuk suatu sudut. Misal kita tuliskan sudutnya theta ya. Nah, untuk yang vektor ke kanan itu kan kita bisa cari dengan trigonometri. Yaitu yang ke kanan X dan yang ke atas Y. X kan sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi dapat kita tulis kalau Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Sama dengan 5 kali cos theta plus I sin theta. Untuk tetanya ini suatu sudut. Suatu sudut di antara 0 sampai 2pi ya. Jadi untuk setiap bilangan kompleks itu dapat kita bawa ke bentuk polar. Dan tujuannya apa? Untuk membawa ke bentuk polar ini. Kalau teman-teman di kelas sudah diajarkan harusnya kalau cos theta plus I sin theta dikuadratkan, itu kan hasilnya jadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta plus I dikalikan 2 sin theta cos theta ya. Dan kalau disederhanakan lagi kan ini jadi cos 2 theta ditambah I
sin 2 theta. Nah, nanti kalau di perumum diperoleh cos theta plus I sin theta pangkat n itu sama dengan cos n theta ditambah I sin n theta. Nah, itu yang disebut dengan sifat atau hukum De Moivre. Jadi kalau kita punya barang bilangan kompleks, katakanlah x plus y, itu kita bisa membawanya ke bentuk polar. Dan semisal x plus y itu dipangkatkan ke suatu bilangan asli, atau mungkin ke bilangan bulat yang sangat besar, itu kita bisa cari dengan mudah. Dan untuk setiap bilangan kompleks itu dapat kita bawa ke bentuk polar. Contoh kalau z kan sama dengan x plus y, sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat x plus y per akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Ini kalau z-nya tak 0 ya. Kalau 0 kan jelas. Sama dengan modulus dari z dikalikan x per modulus dari z tambah y per modulus dari z. Untuk R-nya itu modulus dari z. Jadi R-nya itu bernilai non negatif. Suatu bilangan real non negatif. Dan ini kalau teman-teman cari modulus dari yang di dalam kurung ini, itu pasti hasilnya maksimal 1. Hasilnya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, nanti ada suatu sifat dimana kalau kita punya bilangan kompleks z sama dengan x plus y, kan real z sama dengan x dan imajiner dari z itu sama dengan y. Nah, nanti kita punya sifat kalau x itu kurang dari atau sama dengan mutlak x, kurang dari atau sama dengan modulus dari z. Begitu juga dengan y. Y kurang dari atau sama dengan mutlak y, kurang dari atau sama dengan modulus dari z. Seperti itu. Nah, itu untuk review materinya. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan seputar bilangan kompleks ini? Kalau belum ada, nanti aku lanjut ke pembahasan soal. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Kita lanjut ya. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau request soal. Jadi ini untuk soalnya nggak dibahas semua ya. Hanya beberapa aja. Nanti sebenarnya buat latihan. Dan semakin ke bawah tuh beberapa semakin susah. Dari teman-teman kira-kira nomor berapa yang pengen dibahas? Halo? Oke, pada diam-diam baik. Mungkin ke nomor 1 ya. Kalau semisal nanti aku jelasinnya kecepatan, bilang aja ya teman-teman. Atau mungkin ada yang belum dipahami, bilang aja, nggak usah malu. Soalnya ini yang lebih membutuhkan tuh teman-teman. Gitu. Biar harapannya dengan adanya tutorial ini nanti teman-teman bisa lebih memahami materinya dengan baik, dan bonusnya, harapan bonusnya setiap kuis, PR, tugas, dan ujiannya itu bisa lebih lancar.
Oke, untuk nomor 1. Oh ya, untuk Pak Pama udah ngasih tugas belum ya? Udah. Dikumpulnya lewat Semester kayaknya. semester. Deadline-nya kapan? Besok kami. Besok Kamis. Kita bahas tugas aja kok. Enggak. Jangan. Ini kerekam. Is. Tugasnya kayaknya udah nggak sih? Oh, bentar. Kayaknya aku punya soalnya. Tugas. Pak Supama. Kita lihat soal tugasnya dulu ya. Siapa tahu nanti ada soal yang mirip. Bakal ku expel. Tentukan bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y yang memenuhi X plus 1 dikalikan Y sama dengan 0 dan bla bla bla. Nyatakan dalam bentuk kutub Z sama dengan bla bla bla. Tentukan real Z dan imaginary Z dari bla bla bla. Tunjukkan modulus dari Z plus 1 apa? Tunjukkan modulus dari Z1 plus Z2 sama dengan modulus Z1 tambah modulus Z2 if only if real Z1 Z2 konjugat sama dengan Z1 Z2 konjugat. Modulus darinya. Bentar tak minum. Kayaknya tugasnya nggak sulit. Nomor 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Paling nomor 4 tuh yang nggak mikir, tapi bisa. Harusnya sejam selesai sih. Harusnya. Ya bisa teman-teman dikerjain ya tugasnya. Kayaknya tugas teman-teman banyak. Aku lihat. Nah kita ke nomor 1. Nah, diberikan bilangan kompleks tanggal Z. Jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta untuk suatu R anggota bilangan real dan theta dia di interval terbuka 0 sampai 2pi dengan R-nya positif, tunjukkan bahwa super Z sama dengan super R cos minus theta ditambah I sin minus theta. Oke, ada yang punya ide? Aku belum ngerjain. Ada yang punya ide? Oke, kita punya Z sama dengan R. Oh ya, kalau di kelas teman-teman, kalau di kelas teman-teman, Pak Pama itu pernah ngajarin cis nggak? Cis theta gitu. Cis theta itu pernah diajarin nggak? Diajarin bar. Diajari. Apa? Diajari. Tapi Pak Pama memperbolehkan kan? Oh, maksudnya Pak Pama sering pakai cos theta plus I sin theta atau sering pakai cis theta? kemarin sih pakai cheese yang terakhir. Oke, pakai cis. Berarti untuk mempersingkat kita tulis cis theta aja ya. Soalnya aku pernah dengar kalau beberapa dosen itu kurang menyukai cis theta. Jadi tulisannya cos theta plus I sin theta. Nah, mungkin kalau saran dari aku, nanti semisal menulis di Parkom, itu mending di lembar tulisannya itu dimisalkan ya. Jadi dimisalkan atau didefinisikan lah. Definisikan cis theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, ini buat jaga-jaga aja.
kita punya Z sama dengan R cis theta. Berarti kan karena Z-nya tak 0, berarti kan jika 1 per Z sama dengan 1 per R cis theta. Kalau kita expand, kan jadi 1 per R kalikan cos theta plus I sin theta. Sama dengan 1 per R. Nah, ini kita kalikan kita kalikan konjugatnya ya, atau kalikan sekawan. Kan jadi cos theta min I sin theta per, ini kan kalau dikalikan jadi cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1 per R dikalikan cos theta minus I sin theta. Nah, gimana cara kita membawa ke bentuk ini? Gimana? Ada ide? Kan 1 per R-nya udah sama, nah tinggal yang di sini kan beda. Di sini cos minus theta, di sini sin minus theta. Cara kita membawa ke situ gimana? Sama dengan 1 per R sama dengan kalau di trigonometri, di sifat-sifat trigonometri kan kita punya sifat kalau cos theta kan sama dengan cos theta plus 2 kpi ya. Atau cos theta sama dengan minus cos theta. Cos minus theta. Jadi cos theta itu sama dengan cos minus theta. Dan sinus min sinus theta itu sama dengan sinus minus theta. Jadi berdasarkan fakta ini kita peroleh cos theta-nya kan jadi apa? Cos minus theta dan min I sin theta-nya kan jadi plus I sin minus theta. Dengan demikian pernyataan pada soal terbukti. Nah, dari sini ternyata hukum de Moivre, kalau lebih lanjut ya nanti, hukum de Moivre itu kan cis theta pangkat n sama dengan cis n theta. Kalau di kelas n-nya dari bilangan asli ya, atau dari 0 ya, bilangan caca ya. Ternyata kalau di-expand lagi itu bisa berlaku untuk setiap n anggota dari Z. Atau dari bilangan bulat Z. Untuk n sama dengan 0 jelas ya. Cis theta pangkat 0 itu 1. Dan cis 0, 1. Untuk yang 1, 2, 3 sampai n kan jelas. Nah, untuk yang min 1, min 2 sampai min n itu ternyata juga berlaku. Gitu. Sampai sini dari teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung nanya sih ya. Ada? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Tahun baru. Ini ada beberapa soal. Mungkin aku pilih nomor
populer 2A 2A D sama F ya. Yang E kurang lebih sama dengan yang 2D. Kalau nanti dari teman-teman bisa baca, kalau misal mau request gitu, ya bisa kita kerjain bareng. Catat screenshot dulu. Bukti. Menyatakan bentuk berikut ke dalam A plus IB dengan A dan B-nya bilangan real, kemudian tentukan bagian real dari Z dan bagian imajiner dari Z. Oke, berarti ini kita harus membawa bentuk Z itu dalam bentuk A plus IB dengan A dan B-nya itu anggota bilangan real. Gimana caranya? Caranya ya kita kalikan saja ke sekawannya. Z sama dengan 7 min 2i dibagi 3 min i sama dengan 7 min 2i bagi 3 min i dikalikan 3 plus i dibagi 3 plus i. Ya, perkalian seperti ini bisa ya. Atau mungkin kalau dari teman-teman ragu, sebenarnya bilangan kompleks itu nggak jauh-jauh beda dengan bilangan real. Untuk entah itu sifat tak terdefinisinya, lebih ke sifat tak terdefinisinya, atau mungkin sifat perkalian sekawannya. Terus satu itu juga tetap sama dengan D dibagi D ya, untuk sebarang D tak 0. Jadi ini kan nilainya tetap 1 yang di bagian kanannya. Kita kalikan, ini kan 21 I kalikan min 2I kan plus 2, terus ditambah I kali 7 min 6 bagi 3 minus I dikalikan 3 plus I 9 plus 1 sama dengan 21 tambah 2 23 per 10 dikurangi I per 10. Nah, kita udah membawa bentuk Z ke dalam A plus BI. Dari sini kita peroleh bagian real dari Z itu sama dengan 23 per 10 dan bagian imajiner dari Z itu sama dengan min 1 per 10. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Terasa masih mudah ya untuk level soalnya? Biasanya di ujian UTS ini keluar di soal nomor 1. Dan nomor 1 biasanya beranak. 1A keluarnya kayak gini, yang 1B nanti keluarnya yang perpangkatan sampai ke angkanya nggak ngotak sampai 2000 atau berapa itu. Mungkin. Tapi perlu diingat kalau dalam ujian, pertama kita di matematikal chem ya, itu setiap tahun level soal itu juga meningkat. Jadi jangan terus berpuas diri dengan aku udah bisa mengerjakan soal tahun lalu, maka tahun ini pasti bisa. Jangan gampang berpuas diri atau berbangga diri. Yang penting banyak-banyak latihan dan memahami konsep dan materinya. Tapi biasanya untuk Farkom tuh nggak jauh-jauh beda. Biasanya. Nah, biasanya juga kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu dalam penulisan bagian real dan bagian imajiner. Misal kita punya Z sama dengan A plus BI.
atau sama dengan A plus IB. Jangan posting. A minus IB dengan A dan B-nya anggota dari real ya. Perlu diingat kalau real dari Z itu bagian yang benar-benar semuanya bilangan real ya. Suku yang semuanya bilangan real. Nah, di sini suku yang bilangannya real itu adalah A. Dan imajiner dari Z itu adalah minus B. Mungkin hati-hati jangan sampai nulisnya imajiner dari Z itu B. Dan kesalahan yang fatal itu kalau nulis imajiner dari Z itu adalah minus IB. Nah, ini kesalahan yang fatal. Jadi pesan dari dulu, dari tutor pas tahunku, dari Pak Benny, itu biasanya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bagian imajinernya. Jadi bilangan imajinernya ikut di bagian imajinernya, itu salah. Karena bagian real Z dan imajiner Z itu adalah suatu bilangan real. Jangan sampai I-nya itu ikut. Dan hati-hati jangan sampai salah menuliskan plus atau minusnya. Itu kesalahan kecil tapi fatal. Karena kalau misal aku mungkin jadi dosennya, itu nilainya pengurangannya sangat banyak. Karena dari mahasiswanya tidak memahami konsep dasar seperti itu. Ya mungkin kalau dari kita mikirnya, oh cuma typo ketulis I-nya kok. Nah, tapi itu pengurangannya kalau dari aku sangat besar. Misal aku jadi dosen. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut. Yang A udah, yang B kurang lebih sama. Yang B ini tinggal kalau ada bentuk kayak gini A dan B itu yang penting penyebutnya dalam bilangan real. Jangan sampai ada bilangan imajiner di penyebut. Karena nanti ya itu bakal merusak. Karena kita selalu membawa ke bentuk A plus IB. Dan bilangan imajiner di bawah itu tidak bisa dipisah ya teman-teman. Kita tahu kalau dari penyebut tuh nggak bisa misal kayak contohnya super A plus IB kan nggak apa nggak sama dengan super A plus super IB kan nggak sama. Tapi kalau A plus IB per C plus D kan sama dengan A per C plus D ditambah I kali B per C plus D. Ini kan baru benar. Gitu. Itu untuk nomor 2A. Sekarang kita ke 2C. Ini nggak kekecilan kan ya? Atau kekecilan? Halo? Enggak. Udah. Nah, untuk mengerjakan soal ini yang teman-teman perlu tahu dan perlu ingat itu adalah sudut-sudut istimewa di trigonometri. Jadi kayak sudut pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, dan seterusnya sampai 2pi kalau perlu. Bahkan dari minus 2pi itu perlu diingat nilai kosinus, sinus, atau mungkin tangan nggak perlu nih.
Kosinus, sinusnya itu perlu diingat. Nah, kalau kayak gini mungkin cara yang elegan buat mengerjakannya atau biar meminimalisir masalah itu mending dipecah. Jadi kita bawa ini ke dalam bentuk polarnya. Ini juga ke dalam bentuk polarnya. Jadi untuk mengerjakannya mungkin tulisannya yang bagus ini ya, diperhatikan. Apa kode berat? Didefinisikan dulu, didefinisikan. Cis theta sama dengan cos theta plus i sin theta. Terus diperhatikan bahwa setengah ditambah i akar 3/2 sama dengan cos i/3 ditambah i sin i/3 sama dengan cis i/3. Dan akar 2 dibagi 2 dikurangi i akar 2 dibagi 2 sama dengan cos. Setengah akar 2 berapa? Cos pi/4 ya. Tapi karena di sini minus, berarti kita bawanya ke kuadran 2. Ke kuadran 4. Cos minus pi/4 ditambah i sinus minus pi/4 sama dengan cis minus pi/4. Nah, kalau mau lebih jelas lagi akibatnya, berdasarkan hukum, aku lupa hukum atau sifat ya, de Moivre, diperoleh Z sama dengan cis pi/3 angkatan berapa tadi? 2030 tambah cis minus pi/4 2077. Ya, ini kok ditambah dikalikan sama dengan cis 2030 pi/3 ya kalikan cis min 2077 pi/4. Nah, untuk penyederhananya kita bawa ke bentuk K pi plus pi/3 ya, atau mungkin K pi plus 2 pi/3. Jadi yang penting ada bentuk K pi-nya ini dengan K suatu bilangan bulat. Syukur-syukur kalau nanti bisa ketemu K-nya genap, karena kalau K-nya genap kan cis 2 pi plus X itu sama dengan cis X, atau cis 4 pi plus X sama dengan cis 6 pi plus X sama dengan cis min 10 pi per X.
syukur-syukur genap, kalau nggak bisa genap ya ganjil nggak apa. Ini berapa ini 2030 bagi 3 itu? Cis, berapa 2030 bagi 3? 600 berapa ya? 660 232119, berarti kan ini jadi cis 2020 sorry 2028 per 3 pi tambah pi per 3 kalikan cis min 2088 per 4 pi tambah pi per 4. 2028 bagi 3 itu ini pakai kalkulator. Bagi 3 676 dengan cis 676 pi plus pi per 3 kalikan cis min 522 pi tambah pi per 4 sama dengan cis pi per 3 kalikan cis pi per 4. Nah, kalau di kelas mungkin di kelas harusnya udah diajari ya, semisal kita punya cis A dikalikan cis B itu akan sama dengan cis A plus B ya. Begitu juga dengan pembagian, kalau misalnya kita punya cis A dibagi cis B itu kan sama dengan cis A dikalikan cis min B, karena seper cis B kan cis min B, nanti sama dengan cis A min B gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa pakai sifat ini atau teman-teman bisa menguraikannya. Jadi cis pi per 3 itu berapa, cis pi per 4 itu berapa gitu. Ini kayaknya lebih mudah kalau ditambahkan ya, kayak sifat tadi ya, sama dengan cis pi per 3 plus pi per 4 sama dengan cis 12 7 pi per 12 7 pi per 12 itu berapa? 15 kali 7. Oh sulit ternyata. Mending kita urai. 15 kali 7 berapa? 105 ya. Cis 105 agak sulit ya. Aku lupa juga. Mending ini kita tuliskan jadi cis pi per 3 kan berarti cos pi per 3 sama dengan setengah ditambah i akar 3 per 2 dikalikan akar 2 per 2 ditambah i akar 2 per 2 sama dengan ini kan akar 2 per 2 nya bisa dikeluarkan, jadi akar 2 per 2 dikalikan 1 plus i dikalikan 1 plus i. Ini kan ya, bener kan ya, kan 2 nya bisa dilepas, setengahnya bisa dikeluarin semua, akar 2 nya kan bisa dikeluarin semua. Seperempat nih. Seperempat 1 plus i, 1 plus i sama dengan akar 2 per 4 dikalikan 1 min 1 ditambah 2i. Nah, kan 1 plus i min 1 sama dengan
akar 2I per 2. Itu pengerjaannya. Jadi diperoleh real dari Z sama dengan 0 dan imajiner dari Z sama dengan akar 2 per 2. Seperti itu pengerjaannya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami dengan mudah ya? Bisa kita lanjut? Oke, lanjut. Yang penting kalau ngitung di soal kayak gini tuh hati-hati sama jangan sampai kebalik pi per 3 dengan pi per 6 atau mungkin plus minusnya ya. Kadang malah kalau panik itu kan bisa cos pi per 3 jadi setengah akar 3 dan sin pi per 3 mah jadi setengah gitu. 1 jam cepet banget ya. Nah, untuk yang D ini aku kasih hint aja. Hintnya itu bisa pakai cara tadi, jadi bisa dijabarkan setengah plus I akar 3 per 2 sama dengan berapa itu? Cis I per 3 ya. Terus akar 2 per 2 min I akar 2 per 2 sama dengan cis min I per 4 kan. Nah, nanti ini dipangkatkan 2030 hasilnya berapa? Tadi dipangkatkan 2077 hasilnya berapa? Terus nanti diperoleh misal di sini ketemunya cis A di bawah cis B itu sama dengan cis A min B, atau bisa diurai kayak tadi, ini lebih mudah diurai. Kalau berdasarkan pengerjaan tadi kan lebih mudah diurai, sama dengan berapa plus I berapa dibagi berapa plus I berapa, terus yang di bawah kalikan dengan sekawannya ya. Jadi I yang di penyebut tuh dibuat hilang, kalikan sekawannya. Misal X plus IY dibagi C plus D, nah ini dikalikan C min ID semua. Di X plus IY kalikan C min ID bagi C kuadrat plus D kuadrat. Jadi bacanya sama persis kayak tadi, cuma kan ini dibagi. Atau kalau melihat dari hasil tadi, cis pi per 3 dibagi cis per 4 kan? Ini akan sama dengan cis pi per 3 dibagi cis pi per 4 sama dengan setengah kali 1 plus I akar 3 dibagi setengah kali seper akar 2 kali 1 plus I. Ini dikalikan sama dengan setengah kali 1 plus I akar 3 dikalikan 1 min I, bawahnya juga kalikan 1 min I. Terus nanti dicari ketemu berapa. Itu
Bisa wes. Yang ini juga sama kayak tadi, cuma ini dikerjakan dulu. Ketemunya berapa, ini berapa, terus dikurangkan, baru dilanjutkan, dipangkatkan. Nah, untuk yang Z ini gimana? Kan yang Z ini sekilas bukan bentuk bentuknya bukan sudut istimewa ya, kalau akar 5 plus akar 15 itu. Karena bukan bentuk sudut istimewa, teman-teman harus mikir gimana nih caranya biar bisa jadi sudut istimewa. Nah, berarti kan kalau misal kita keluarkan akar 5-nya kan sama dengan akar 5 pangkat 2023 kalikan 1 plus I akar 3. 1 dan akar 3 kan nggak ada ya di pangkatan 2023. Nggak ada di sudut istimewa ya. Sama dengan, gimana kalau kita bagi 2? Akar 5 kalikan 2 pangkat 2023 1 plus I akar 3 per 2 pangkat 2023. Ini sama dengan 2 akar 5 pangkat 2023 dikalikan cis ini setengah berarti kan jadi cis pi per 3 ya, pangkat 2023. Nah, ini dikali apa, ini masuk di 2 akar 5 pangkat 2023 kalikan cis 2023 pi per 3. Nanti bawahnya dikerjakan tentunya berapa ya, seperti itu. Lanjut, atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Boleh tanya yang Gimana? ke atas, yang 2030 tadi. 2030 yang ini ya? Nah, itu yang dari garis kedua ketiga itu kurang nggak? Itu kan kalau 2028 per 3 pi ditambah pi per 3 kan yang atasnya masih 2029 nggak sih? Oh iya. Oh iya. Maaf. Makasih. Ini seharusnya jadi 2 pi per 3 ya. Nah, makasih atas koreksinya. 2 pi per 3 dan ini masih sama plus 2 pi per 3. Ini karena ini genap jadi cis 2 pi per 3. Cis 2 pi per 3 itu berapa? Cos 120 ya? Jadi kan min setengah ditambah I akar 3 per 2. Ini jadi min 1. Ini min 1 plus I min I. Jadi ketemunya min 2 ya? Terus yang min 2077 itu kayaknya juga tadi ada yang salah dikit kayaknya, kayak sih sama. Oh, yang ini ya 2000, harusnya 2070-an ya? Ini kan ya? 2076 atau 2080 sih. Jadi min 2080 plus min 2080 pi per 4 tambah
3pi per 4 ya. Gimana? Gimana, Sas? Aman ya? Oke, min 520pi tambah 3pi per 4. Karena min 520 itu genap, berarti kan jadi cis 3pi per 4. Cis 3pi per 4 itu berarti cosnya negatif, sinnya positif ya. Jadi ini jadi min 1. Hampir sama dengan tadi. Ketemunya jadi 1 min i min 1. Jadi min 2i ya. Min 2i berarti min akar 2 per 2i. Min akar 2 per 2i. Ini min akar 2 per 2i. Gitu ya. 1 min i plus min 1 min 2 min akar 2 per 2i. Oke, sip, makasih atas koreksinya. Nah, untuk yang slide selanjutnya berarti nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Aku kasih catatan aja di sini. Nah, ini coba dicek lagi. Oke. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan yang tadi, terus pengerjaannya relatif sama untuk selanjutnya. Tuh. Halaman 5 tadi udah, nah ini tadi bisa dilanjutkan. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Atau mungkin menemukan yang keliru di tulisanku? Gimana? Ada? Oke. Nah, buat bentuk yang F ini mungkin sekali ya teman-teman buat keluar kayak nggak apa ya, di luar dugaan kok tiba-tiba sudutnya nggak sudut istimewa. Nah, ini teman-teman harus mikir gimana caranya biar bisa masuk ke sudut istimewa. Biasanya bentuk yang sering keluar, bentuk yang nggak istimewa tapi istimewa yang sering keluar tuh bentuknya kayak misal A plus IA atau mungkin A plus IA akar 3. Ini yang sering keluar, atau mungkin oh ya, atau plus minusnya ya, plus minus ini yang sering keluar, dan nanti dibawa ke bentuk istimewa. Nah, ini nanti jadi pi per 4 atau minus pi per 4. Nah, ini nanti bisa naik kayak gini, berarti kan setengah akar 3. Jadi plus minus pi per 3 ya. Ini jadi A akar 3 plus minus IA. Ini jadi ke plus minus pi per 6. Jadi kalau bentuknya kayak gini, kemungkinan bentuknya apa sudutnya seperti yang di kanan ini.
Nomor 1 cukup. Nah, ini kita nomor 3 mungkin nomor 3 udah dibuktikan di kelas belum ya? 3, 4, 5. Udah kan ya? Halo? Ini kalau belum kita buktikan. Nomor 3 itu aku kasih hint-nya aja ya. Biasanya kalau ada soal pembuktian yang terkait kesamaan atau mungkin memuat modulus, nggak bisa digeser. Oh. Biasanya kalau memuat kayak gini, entah itu konjugat atau mungkin modulus atau kesamaan, tuh cara membuktikannya kalau aku lebih suka dibawa ke bentuk X plus Y dan A plus B. Jadi kita misal kayak yang 2A nih, kita misalkan Z sama dengan X plus Y gitu. Dengan X dan Y anggota dari bilangan real. Berarti kan diperoleh Z konjugat sama dengan X minus Y. Terus kita kalikan Z kali Z konjugat sama dengan X plus Y dikalikan X minus Y. Nanti sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan modulus dari Z kuadrat. Terus untuk yang B itu ini juga sama. Bawa aja ke X plus Y, terus konjugatnya apa, terus modulusnya masing-masing apa. Karena kan kita tahu kalau modus Z sama dengan X min Y, maka modus dari konjugat Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Bukan minus Y kuadrat ya teman-teman, tapi plus Y kuadrat. Soalnya kan X minus Y itu kan sama dengan X minus Y itu kan sama dengan X ditambah Y kali minus Y. Di sini modulus dari Z konjugat itu akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah minus Y dikuadratkan. Sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk yang 3C ini juga sama, bawa aja ke misal Z-nya itu A plus IB, W-nya X plus IY, yang bawahnya juga sama, konjugat dari ZW konjugat sama dengan Z konjugat dikalikan W konjugat. Yang F juga sama, Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 kali bagian real dari Z, dan Z minus Z konjugat sama dengan 2I. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk identitas ya semua ini, terutama yang A, B, C, D, ya semua ini A sampai F itu sering digunakan. Untuk pembuktian yang F, ya karena kita punya Z sama dengan X plus Y dan Z konjugat sama dengan X minus Y, berarti kan Z konjugat Z ditambah Z konjugat kan sama dengan 2X. X kan bagian real dari Z sama dengan 2 real Z. Dan Z minus Z konjugat sama dengan X dikurangi X kan 0. I dikurangi minus I kan jadi 2II. Sama dengan 2I imajiner dari Z. Itu untuk nomor 3. Ada pertanyaan? Oke, berasa nggak ada. Selalu ingat-ingat bentuk identitas ini, karena nanti bakal banyak dipakai.
dipakai. Atau dosennya iseng. Nah, mungkin aku mau ngerjain nomor 6 aja ya. Kuliah di diktat yang nomor 4. Yang nomor 4 tuh di diktat udah ada di kuliah. Tapi yang ini, yang kanan belum ada. Ini, nomor 4 tuh mudah. Di diktat kayaknya ada. Tapi yang kanannya agak sulit. Nah, nanti kalau teman-teman bisa mengerjakan yang dua ini kan analog ya. Kalau kita bisa mengerjakan yang kiri kan yang kanan ini bisa, kalau yang kanan bisa yang kiri juga bisa. Nah, yang paling kanan ini agak sulit tapi bisa dicoba. Dan nomor 5 ini kan kita samaan segitiga. Samaan segitiga di kompleks itu di diktat kuliah itu udah ada. Teman-teman bisa membacanya. Yang nomor 6 ini soal UTS tahun 2 atau 3 tahun lalu. Gimana solusinya? Pakai sifat konjugat tadi ya. Ini teman-teman bisa membuktikannya dua arah. Jadi diketahui ini terus berikan kanan, atau diketahui yang kanan berikan ke kiri. Tapi dikerjakan dalam sekali kerja kayaknya bisa. Jadi kan diperhatikan bahwa Z1 plus Z2 kuadrat sama dengan Z1 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Kan jikanya jika ini kan Z1 plus Z2 dikalikan Z1 plus Z2 konjugat sama dengan Z1 kalikan Z1 konjugat ditambah Z2 dikalikan Z2 konjugat. Jikanya jika Z1 ini kalau teman-teman udah tahu sifatnya, Z1 plus Z2 konjugat, Z1 plus Z2 dikonjugatkan itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Jadi nanti bentuknya bisa jadi gini. Z2 Z2 konjugat, ini Z1 Z1 konjugat. Jikanya jika kan kita bisa peroleh Z1 Z1 konjugat tambah Z2 Z2 konjugat tambah Z1 Z2 konjugat tambah Z2 Z1 konjugat sama dengan Z1 Z1 konjugat tambah Z2 Z2 konjugat. Ini kan bisa kita coret. Ini kan Z1 Z2 konjugat ditambah Z2 Z1 konjugat. Tadi soalnya apa sih? Sama dengan 0.
oleh Z1 Z2 konjugat tambah konjugat dari Z1 Z2 konjugat. Kan komut ya dengan 0. Hanya jika real dari Z1 Z2 konjugat sama dengan 0. 2. Jika real Z1 Z2 konjugat sama dengan 0. Perhatikan bahwa Z1 Z2 konjugat kalau kita misalkan Z1 sama dengan A plus IB dan Z2 sama dengan C plus ID, kan kita peroleh Z1 Z2 konjugat sama dengan berapa? A plus IB dikalikan C minus ID akan sama dengan AC plus BD ditambah I kali BC minus AD. Nanti kan real dari Z1 Z2 konjugat sama dengan AC plus BD sama dengan 0. Hanya jika AC sama dengan minus BD. Hanya jika A kan real dari Z1, bagian real dari Z1, dan C juga bagian real dari Z2. Real Z1, real Z2 sama dengan minus imajiner dari Z1 kan imajiner dari Z2. Nah, terbukti ya. Ini sebenarnya pembuktiannya dua arah. Sudah dua arah. Jadi dari sini kan udah jika terus. Jadi untuk penulisan kayak gini udah cukup. Tapi harusnya ini ditulis di awal. Jadi kita misalkan Z1 sama dengan A plus IB, Z2 sama dengan C plus ID, diperoleh Z1 Z2 konjugat kan sama dengan AC plus BD ditambah I kali BC min AD. Terus nanti terusnya akibatnya modulus dari Z1 plus Z2 dikuadratkan sama dengan modulus Z1 kuadrat ditambah modulus Z2 kuadrat jika ke bawah sampai sini, terus nanti ke bawah. Jadi urutannya nulisnya ini yang pertama, terus sampai sini, ini yang pertama ditulis, terus ini yang kedua tulis semuanya, terus ini yang ketiga terus semuanya. Itu udah pembuktian dua arah, jadi cukup untuk pembuktian kayak gini, nggak perlu kita buktikan ke kanan dan kita buktikan ke kiri. Tapi kalau teman-teman mau membuktikan dua arah ke kiri dan ke kanan, itu juga nggak salah juga, cuma mungkin buang-buang waktu kali ya. Seperti itu. Yang mau ditanyakan?
Nah, nanti sampai jam 9 lebih 10 ya. Cepet banget ya. Jadi kalau nggak ada, nah perlu diingat ya teman-teman, kalau di bilangan kompleks tuh nggak ada perbandingan lebih besar, lebih kecil tuh nggak ada. Jadi perbandingan lebih besar, lebih kecil itu cuma ada di bilangan real. Misal kita punya apa ya? Kalau di bilangan real kan jelas ya, 3 itu kan lebih besar dari 2. Atau mungkin kita bisa tulis 3 lebih besar sama dengan 2. Kan itu benar ya di bilangan real. Tapi kalau di bilangan kompleks itu nggak ada yang namanya 1 plus I lebih besar dari 1 min I. Itu nggak ada di bilangan kompleks. Nggak ada perbandingan di bilangan kompleks. Bahkan untuk 2I lebih besar dari I itu nggak ada. Tapi kalau semisal 1 lebih besar atau sama dengan 1 itu baru ada. Jadi bagian kompleks kompleks yang A plus BI ya dengan B-nya tak 0 itu nggak ada perbandingan. Nggak ada perbandingan di bilangan kompleks. Tapi kalau B-nya 0 baru ada. Kenapa kok nggak ada? Karena mungkin teman-teman bisa googling, nggak ada poset di bidang kompleks. Karena kalau semisal 1 plus 2 I lebih besar dari 1 plus I, aku lupa alasannya itu. Mungkin teman-teman bisa cari referensinya. Yang jelas di bidang kompleks nggak ada poset partial order set yang dulu teman-teman pernah belajarnya di Magdis. Atau kalau mungkin di kelasnya Pak UH mungkin suruh ngelis contoh poset. Biasanya kalau contoh poset kayak ada N, Z, R ya. Tapi kalau teman-teman menyebutkan kompleks itu disalahkan. Atau mungkin Pak UH pernah bahas di kelas kalau di kompleks itu nggak ada poset. Seperti itu. Jadi kalau misal ada soal kayak gini, tunjukkan bahwa modulus dari Z plus W sama dengan modulus Z ditambah modulus W untuk setiap Z dan W yang terbilangan kompleks, maka W sama dengan 0 atau Z sama dengan CW untuk CW untuk suatu C lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti ini menunjukkan kalau Z dan W-nya itu kompleks, terus C-nya itu bilangan real. Seperti itu ya. Oke, ini untuk soal nomor 5 udah, 4 bisa buat latihan. Atau gampangnya gini, nomor 4 tuh kan Z sama dengan X plus Y. Dengan X, Y anggota bilangan real. Kita tahu kalau X itu kurang dari atau sama dengan mutlak dari X. Itu di sifat bilangan real ya, jelas. Karena kalau kalau X-nya positif kan ini berlaku. Karena X sama dengan mutlak X. Tapi kalau X-nya negatif kan juga berlaku. Negatif X X yang negatif kurang dari atau sama dengan positif X. Dan apakah X kurang dari akar dari X kuadrat plus Y kuadrat? Coba kita kuadratkan luas. Boleh X kuadrat kurang dari atau sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Y kuadrat dari sama dengan 0. Oke, berarti cara pengerjaannya perhatikan bahwa untuk setiap I anggota R atau untuk setiap X, Y anggota R, setiap X, Y anggota R
Y kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Y kuadrat plus X kuadrat lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari atau sama dengan akar dari X kuadrat. Modulus dari Z lebih dari atau sama dengan modulus dari X. Karena X-nya real, berarti kan modulus dari X itu sama dengan nilai mutlak dari X. Ini terbukti. Ini terbukti. Real Z kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari real Z kurang dari atau sama dengan modulus dari Z. Jadi kalau dibilang kompleks itu daripada ragu menyebut nilai mutlak atau modulus, sebut aja modulus semua. Karena pasti berlaku. Karena udah jam 9 lebih. Mungkin aku mau ngasih yang ketasamaannya ini. Harus kurang aja. Nah, buat ini kan konsumsi kan teman-teman udah tahu ketasamaan segitiga ya, yang aduh mutlak dari apa modulus dari Z1 plus minus Z2 itu kurang dari atau sama dengan modulus dari Z1 ditambah modulus dari Z2. Itu ya ketasamaan segitiga. Arti yang 9A ini kan modulus dari Z kuadrat min 2Z plus 1 itu kan kurang dari sama dengan modulus dari Z kuadrat. Kalau udah enggak nih, modulus dari Z kuadrat dikurangi 2Z plus 1 itu kan kurang dari atau sama dengan modulus dari Z kuadrat ditambah modulus dari 2Z plus 1 minus sih kurang dari atau sama dengan modulus dari Z kuadrat ditambah modulus dari min 2Z plus modulus dari 1. Karena modulus dari Z sama dengan 1, jadi kan sama dengan 1 plus 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi ini kurang dari itu sama dengan 3. Sebenarnya teman-teman buat menghemat waktu bisa langsung loncat dari sini ke sini. Tebakan ini bisa langsung hilang negatifnya. Jadi 2 modulus Z gitu. Tapi kalau mau lebih detail biar cari aman gitu bisa dijabarkan masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau buat nomor 2 gimana? Perhatikan bahwa yang B Z pangkat 4 min 4Z kuadrat plus 3 bukan sama dengan modulus dari Z kuadrat min 3 berikan modulus dari Z kuadrat minus 1. Atau gini, ini kan kalau difaktorkan jadi Z kuadrat min 3 dikalikan Z kuadrat min 1. Terus modulus dari A kali B itu sama dengan modulus A dikalikan modulus B. Jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Terus gimana caranya biar kita bisa buat ini kurang dari atau sama dengan sepertiga? Caranya karena modulus Z sama dengan 2 berarti kan modulus dari Z kuadrat min 1 itu kan lebih dari atau sama dengan modulus dari Z kuadrat dikurangi modulus dari 1 ya.
karena modulus dari Z-nya 2, berarti kan modulus dari Z kuadrat sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Dan modulus dari Z kuadrat min 3 itu kan lebih dari atau sama dengan modulus dari Z kuadrat dikurangi modulus dari 3 sama dengan 4 min 3 sama dengan 1. Nah, karena modulus dari Z kuadrat min 1 lebih dari atau sama dengan 3, berarti kan kalau kita kalikan silang, diperoleh sepermodulus Z kuadrat min 1 itu kurang dari atau sama dengan sepertiga. Nah kan? Kita kalikan silang. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kan seper-seper. Terus modulus dari Z kuadrat min 3 itu kan lebih dari atau sama dengan 1. Berarti seper modulus Z kuadrat min 3 itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kalau dikalikan, diperoleh seper modulus Z kuadrat min 1 dikalikan Z kuadrat min 3 itu kurang dari atau sama dengan sepertiga. Nah, untuk soal kayak gini, ini emang agak tricky ya. Kuncinya, kalau teman-teman main di pembilang, itu pakai yang ketasamanya kurang dari atau sama dengan. Kalau main di penyebut, pakai yang lebih dari atau sama dengan. Misal, kan kita tahu kalau Z1 plus Z2, ini plus minus, itu kan kurang dari sama dengan modulus dari Z1 ditambah, ini harus ditambah ya, nggak boleh minus ya, Z2. Dan lebih dari modulus Z1 min modulus Z2. Atau lebih dari sama dengan modulus Z2 minus modulus Z1. Nah, kalau pas teman-teman main di pembilang, itu dipakai yang sebelah kanan. Tapi kalau teman-teman main di penyebut, itu yang dipakai yang di sebelah kiri. Karena kalau semisal ini lebih dari sama dengan yang kanan lebih dari atau sama dengan yang kiri, otomatis kalau dikalikan silang kan seper yang kanan lebih kecil dari seper yang kiri. Gampangnya kalau semisal mutlak Z1 plus minus Z2 itu lebih dari sama dengan mutlak modulus Z1 minus modulus Z2, berarti kan modulus Z1 minus modulus Z2 itu kan lebih dari atau sama dengan 1 per Z1 plus minus Z2 modulusnya. Tapi pastikan kalau Z1 minus modulus Z1 dikurangi modulus Z2 itu nilainya positif ya teman-teman. Jadi nanti milih kira-kira modulus Z1 yang dikurangi modulus Z2 atau modulus Z2 yang dikurangi modulus Z1. Pinter-pinter milih biar nilainya enggak negatif dan sesuai sama yang kita pilih. Ini untuk penentuan yang pecahan gini emang agak tricky dan kuncinya banyak-banyak latihan. Nanti kalau dari teman-teman banyak latihan itu bisa lihat polanya, oh ini nanti pakai kayak gini, oh nanti pakai kayak gini. Bahkan ini kalau simpelnya aja, kalau teman-teman nggak mecah yang dari penyebut ini Z pangkat 4
min 4Z kuadrat plus 3 nggak difaktorkan, mungkin bakal kesulitan buat nyari biar kurang dari atau sama dengan seper akar 3. Atau mungkin malah mudah ya. Mari kita coba. Ya, harusnya kesulitan. Ya, harusnya kesulitan. Ya, harusnya kesulitan. Nah, karena teman-teman udah bisa yang 9A, yang 9C, salah ya. Terus yang 9D ini agak tricky juga. Nah, yang 9E dan 9F ini, aku kemarin ngambilnya dari limit. Jadi nanti teman-teman di sebelum UTS ini bakal sampai ke limit. Limitnya pakai epsilon delta itu. Ini aku ngambil dari limit. Mungkin teman-teman bisa mencobanya. Nanti kalau stuck atau udah dapat, bisa dikirimkan ke aku. Kira-kira udah bener atau belum bener. Gitu. Itu ya. Untuk yang nomor 9, yang F ini juga nih sulit nih 9F ini. Tapi bisa dicoba. Kuncinya ada di ini. Kuncinya ada di sini. 9C mudah, 9D kalau 9D udah paham ini insya Allah mudah. 9E itu sebenarnya sama. Oh ya, karena Z1 Z2 itu sebenarnya bilangan kompleks, maka Z1 plus minus Z2 ini kalau dikonjugatkan juga anu ya, tetap memenuhi kesamaan segitiga ya. Z1 konjugat ditambah Z2, karena modulus dari Z1 konjugat itu sama dengan modulus dari Z, berarti ini bisa ditulis sama dengan Z1 plus Z2. Karena modulus dari konjugat suatu bilangan kompleks adalah modulus dari bilangan kompleks itu sendiri. Nah, nanti bisa dikerjakan yang 9E dan 9F. Terus terakhir nomor 10. Buat nomor 10 ini ingat pesanku tadi, kalau mengerjakan sesuatu kesamaan dan juga memuat modulus mungkin konjugat itu terkadang lebih mudah mengubahnya ke bentuk Z sama dengan X plus Y. Misal di 10A ini, misal Z sama dengan X plus Y dengan X dan Y yang kita bilangan real, berarti kan modulus dari Z min Y sama dengan 1 jika modulus dari X plus Y kali Y min 1 sama dengan 1 jika akar dari X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1 jika X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan lingkaran kan, berarti himpunan Z, himpunan apa? Himpunan semua titik-titik atau himpunan semua bilangan kompleks yang memenuhinya adalah Z sama dengan X plus Y dengan syarat X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Kan kalau kita gambarkan di bidang kompleks, kalau kita gambarkan di bidang kompleks, itu kan jadi lingkaran berpusat di titik 0,1 dengan jari-jari 1. 0,1 jari-jari 1. Kalau kayak gini.
Ini bagian real, ini bagian imajiner. Ya. Untuk nomor 10 sama, bawa aja ke X plus Y, terus kuadratkan kedua ruas. Nah, untuk nomor 10C, coba dikerjakan. Aku juga belum ngerjain. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Udah jam 9 lebih, 19. Step share ya. Dari teman-teman ada pertanyaan mungkin? Oke, sepertinya nggak ada. Nah, untuk tutorial kali ini sampai sini dulu ya, sampai ke demo B. Bahkan tadi aku tambahkan sampai ke latihan modusnya. Yang penting banyak-banyak latihan sama tugasnya jangan lupa dikerjain. Besok kita ada tutorial lagi di minggu kelima atau mungkin di minggu keempat. Nanti aku manut kalian dan kita saling menyesuaikan jadwal. Atau kalau mau tutorial secara offline di MIPA, kalau teman-teman mau, itu bisa-bisa aja sih. Malah kayak lebih fleksibel juga buat interaksinya. Cuma nanti kalau mau tutorial di MIPA jangan rapat-rapat ya ngabarinnya. Biar aku bisa ngomong ke koordinator, ke Pak Beni, buat pinjam ruangan. Kalau nggak salah kemarin Madis Orlando tutorial di MIPA kalau nggak salah. Secara luring. Record.